orang bukan, itu kan dalam hati saya gitu kan. Dan pada akhirnya setelah itu saya kembali menoleh ke orang tua saya, dan saya setelah kembali lagi menoleh ke orang tersebut yang di bawah pohon mangga itu, muter bos kepala juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Adi di channel JKO. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu dari Karawang. Katanya dia mempunyai kisah horor. Oke, silakan Bang, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Fadilah dari Karawang ya. Kegiatan saya sampai saat ini masih berprofesi di dunia seni ya Bang ya. Ya seni musik sih lebih tepatnya. Saya sangat senang sekali bisa diundang sama Bang Adi ini di podcastnya, sangat keren sekali. Terima kasih banyak. Itu dia Bang Jenny yang akan menceritakan kisah horornya. Bisa spill sedikit Bang Jenny ceritanya? Yaitu patromak ya bos ya. Iya. Patromaknya mati karena kita lupa nggak bawa korek, dan bapak saya sama sekali nggak ingatlah dengan korek gitu kan. Dan akhirnya setelah di Tegalan itu kan, saya melihat ada orang tinggi besar itu kan. Jaraknya sekitar 4 meteran lah dari tempat saya berteduh sama bapak saya ya. Berdiri persis di bawah pohon mangga bos. Pohon mangga yang saat itu ya di situ satu-satunya, nggak ada lagi pohon mangga. Dan akhirnya saya disuruh sama bapak saya gitu kan untuk meminjam korek gitu kan. Waktu itu kan belum ada korek yang namanya bensin itu kan, hanya ada korek cekres gitu ya. Dan akhirnya saya memberanikan diri menghampiri si orang tersebut itu ya, yang berdiri di bawah pohon mangga. Saya sampai salam berkali-kali nggak dijawab, sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak dijawab. Ini orang bukan, itu kan dalam hati saya gitu kan. Dan pada akhirnya setelah itu saya kembali menoleh ke orang tua saya, dan saya setelah kembali lagi menoleh ke orang tersebut yang di bawah pohon mangga itu, muter bos kepala juga. Itu ya spill sedikit dari Bang Jenny. Kita tonton ceritanya. Ya awalnya di pedesaan itu kan biasanya yang punya khususnya para petani gitu kan, setiap musim pembenihan itu kan suka rame biasanya kan yang ngobor hama gitu ya, hama-hama kayak tikus atau hama-hama yang lainnya lah, agar tanaman padinya atau benih padinya bisa aman dari hama tersebut. Pada malam itu sekitar jam 10 malam saya diajak sama orang tua saya, almarhum bapak saya. Waktu ya usia masih belia-belianya lah, kelas 3 SMP ya, diajak ke ikut ngobor itu kan. Dengan tujuan yaitu tadi ngobor hama tikus, bukan ngobor yang lain-lain itu kan. Kita udah persiapan bawa partomak, bahan bakar patromak dengan minyak tanah gitu kan. Sudah tinggal berangkat itu. Akhirnya kita berangkat jam 10 malam. Sama bapak saya. Pada waktu itu cuaca memang sangat luar biasa sekali ya. Tidak ada bulan, itu kan gelap loh, kayak teduh gitu, alem kalau bahasa Sundanya gitu kan, alem, teduh gitu. Seiring berjalannya waktu, saya sudah mulai berangkat sama bapak saya, ngikutin
bapak saya dari belakang gitu kan. Bapak saya megang petromak, saya di belakang ngikutin. Dasarnya memang kita tidak tahu akan terjadi sesuatu yang gimana gitu di sawah itu kan. Tiba-tiba banyak tanda-tanda yang memang kita tidak tahu gitu. Yang tidak inilah, dari awal cuaca udah mulai sangat gelap gitu kan. Kita hanya pakai patromak saja. Terus banyak kayak terbang gitu bos. Kunang-kunang. Bukan apa namanya kayak gelopak gitu kan. Di tengah, setelah kita sudah sampai ke pertengahan sawah gitu. Ada yang kayak terbang. Bapak saya nggak bilang, ya enjoy aja gitu kan. Pak, itu suara apa sih? Burung gitu kan. Nggak bilang, oh itu anu, enggak gitu kan. Dan dasarnya anaknya mungkin kalau dikasih tahu takut gitu mungkin, Iya, ya, betul. takut ketakutan mungkin. Oh, burung ya Pak? Iya deh, burung katanya. Kembali saya melanjutkan perjalanan sampai akhirnya ke tempat pembenihan sawah, di tempat sawahnya tempat kerjanya bapak saya lah di situ. Setelah dikelilingi pembenihan tersebut, ya ternyata alhamdulillah tidak ada satupun hama tikus yang mengganggu pembenihan sawah tersebut. Dan tiba-tiba hujan bos. Nggak hujan besar, gerimis itu kan. Gerimis kecil-kecil gitu kan, gerimis rintik-rintik lah gitu kan. Akhirnya kita nggak meneruskan ngobor hama tikus tersebut, kita berteduh lah. Kebetulan waktu itu tepatnya tahun 99 mungkin ya, iya tahun 1999 ada satu saung saja, itu saung seng kalau di kita mah ya, saung biasa lah, bukan di pertengahan sawah, di pinggiran jalan Tegalan gitu kan. Nah akhirnya saya berteduh di situ sama bapak saya. Tiba-tiba patromak mati bos. Sebelum sampai ke saung tersebut, patromak sudah mati. Wah, ini mati katanya itu kan. Udah dikompak lagi sama bapak saya. Ternyata kendalanya korek api. Bapak saya lupa bawa korek dari rumah. Padahal rokoknya bawa loh gitu kan. Bisa sampai seperti itu gitu kan. Lupa berarti. Lupa gitu kan. Dan akhirnya berteduhlah gitu sambil inilah, barangkali aja ada yang lain yang ngobor gitu kan. Kita bisa pinjam korek apinya sebentar untuk menyalakan kembali patromak kita. Dan setelah menoleh ke kanan ke kiri gitu kan, ke kampung jauh, pokoknya kita ada di tengah-tengah sawah bos, jauh kemana-mana lah ya, hanya kita berdua di situ kan. Nah tiba-tiba saya ngelihat dari arah kiri saya itu ada pohon mangga bos, ada pohon mangga yang memang dulunya ada gitu. Nah jadi itu saya ngeliat ada bapak-bapak lagi merokok bos. Kata bapak saya, Dek, coba samperin pinjam koreknya gitu. Jaraknya nggak jauh, kisaran 4 meter lah ya, dari tempat kita berteduh, dari saung di dekat base itu ya, sama ke pohon mangga itu. Kamu berani nggak katanya? Berani Pak, coba samperin pinjam koreknya katanya. Akhirnya saya memberanikan diri, nyamperin si bapak-bapak yang ngerokok itu bos. Saya salam gitu kan, Assalamualaikum sampai 3 kali nggak dijawab salam saya. Pak, Abah gitu kan, saya bilang, Bah, pinjam koreknya Bah. Diem bos. Akhirnya saya penasaran kan, wah ini nggak jawab, kenapa ya gitu kan? Apa nggak denger apa gimana gitu kan? Nggak mungkin, yang namanya suasana sepi nggak mungkin nggak denger kan? Nah akhirnya saya menoleh ke bapak saya lagi. Setelah saya menoleh ke bapak saya lagi, melihat si bapak yang di bawah pohon mangga itu muter kepalanya bos. Anjir, muter bos, beneran. Ini real, ini dengan mata kepala saya sendiri ngelihat langsung gitu Pak. Kalau normalnya kan kita manusia muter biasa gini ya. Ini semua muter si kepala ini.
Itu mukanya gimana bang? Mukanya yang satu rata, yang satu garuk lah gitu, nggak jelas mukanya. Cuman yang lebih anehnya lagi tingginya nggak normal seperti kita atau manusia seperti biasanya ya. Lebih tinggi deh. Iya, itu lebih tinggi di atas 180 mungkin ya, soalnya tinggi banget. Pakai pakaian hitam ya, pokoknya serba hitam lah. Dan waktu itu ya saya gemeter badan kan. Iya. Gemeter badan, gak bisa gerak gitu kan, udah keringat dingin lah, gimana kayak orang meriang gitu kan ya. Aduh, akhirnya lari pelan-pelan ke arah ke tempat bapak saya berteduh. Otomatis saya bilang kan ke orang tua saya, Pak, itu apa namanya, bukan orang Pak, kata saya gitu dengan polosnya gitu kan. Pada waktu itu saya, bukan orang. Soalnya kan tadi kelihatannya merokok Pak gitu kan, makanya saya nyamperin pinjam koreknya karena ngelihat dia ngerokok gitu kan. Pas disamperin lagi, bapak saya penasaran kan, akhirnya kita samperin lagi gitu kan. Nah akhirnya setelah nyamperin, yang namanya jarak 4 meter dari perteduhan bapak saya sama saya itu ke pohon mangga itu udah gak ada bos. Oh nggak ada itu? Udah nggak ada seorang tersebut. Gila gak bayangin, tengah malam, udah mau jam 12 malam loh. Saya di situ kalau kata kasarnya udah gak karuan itu kan. Kata bapak saya, wah dek, itu mah mungkin dedemit sini gitu kan. Yeah. Udah, yang penting kita nggak mengganggu, yuk kita pulang lagi. Gak apa-apa ya, kita pulang lewat Tegal aja, jangan lewat tengah sawah lagi, katanya, mau arah pulang. Dan anehnya ketika saya samperin sama bapak saya si hantu itu lagi, setelah gak ada, tiba-tiba berjalan ada 5 atau 6 langkah lah, 6 langkah, nemu korek posisi itu, gila. Nemu. Ada korek gitu? Iya, mendadak nemu korek di situ, gila nggak? Bayangin tengah malam loh. Pokoknya di semak-semak lah ya. Yang namanya Tagalan kan dulu belum kayak sekarang bagus ya, udah di beton apa. Dulu kan masih tanah, masih banyak pohon jampang, rumput itu kan ya. Nah, tiba-tiba nemu, kata bapak saya, wah beneran dek, yang tadi itu bukan orang gitu kan, yang tadi murni hantu katanya. Ya Pak, ayo Pak cepat nyalain Pak gitu kan. Nah setelah nyala si patromang tersebut, tiba-tiba ada planning lain. Kita pulang jangan menyusuri Tegal lagi ya, ke tengah sawah lagi aja, sambil ngobrol belut itu bos. Oh nyari belut? Iya, karena kan kita udah persiapan bawa ember itu kan, walaupun niatnya atau tujuannya enggak ngobrol belut. Iya, gitu. iya. Nah akhirnya ya itu tadi mungkin hikmah dari ngelihat hantu tersebut ya, hantu tinggi atau hantu jangkung lah gitu ya. Tiba-tiba belut dapat banyak bos. Oh itu? Banyak banget belut. Bawa ember cat itu yang ukuran 25 kilo ya, setengahnya kita dapat itu belut bos. Sampai wah pokoknya keteter kita nggak ngambilin belut itu, japitin belut gitu kan ya. Yang namanya apa namanya, mungkin hoki atau memang keberuntungan ya, kata orang dulu kan, di mana kalian menemukan hal yang janggal atau menemukan hal yang mistis itu kan ya, nanti akan ada feedbacknya, itu suatu keberuntungan. Itu iya, bener gua alamin gitu. Iya, iya. Bukan nonsen, bukan hoax lah, itu murni gua yang ngalamin sampai sekarang, teringat sampai sekarang itu kan. Ya akhirnya berkahnya gitu kan, dapat banyak belut itu. Setiba pulang ke rumah, pagi-paginya rame, tetangga pada tahu gitu kan, niat kita nggak dijual atau apa, pada ikut beli gitu aja nih, ikut beli belut, bilangin ke bapaknya ngambil gitu. Sampai akhirnya kita uang dapat itu kan, dan belut kita bisa makan gitu, menikmati sama keluarga, bersama bapak dan ibu saya dulu gitu kan. Ya pengalaman itu ya mungkin sampai sekarang nggak bakal pernah saya lupain ya, karena memang luar biasa bos, gila.
bener kata orang tua, di sawah tuh jurignya lebih gila gitu, jurig hantu gitu ya, bahasa di Sunda itu kan jurig gitu ya, betul. daripada di darat tuh teh. Nah, makanya tergantung sisi positif kita mengenai hal-hal seperti itu memang ada, cuman kebanyakan orang kan percaya nggak percaya dengan hal-hal misi seperti itu ya. Ketika lu sudah ngalamin baru akan percaya. Betul, gitu kan. betul. Nah sampai sekarang momen itu nggak bakal sampai saya lupa, walaupun sudah 27 tahun ya, dari tahun 99 sampai tahun 2006 sekarang ini. Karena itu saya sangat senang sekali gitu kan bisa diundang sama Bos Adi di podcastnya itu dengan cerita horornya. Ya saya mencoba untuk menceritakan kembali lah pengalaman apa yang memang saya sudah alamin mengenai tentang horor. Oke Bang, ada pertanyaan Bang. Itu untuk hantu yang tinggi baju hitam itu mukanya sebelah hancur, sebelah garuk itu garuk tuh kayak apa Bang? Kayak apa ya? Kayak berinjul itu kayak borok. Oh. Kayak borok kayak kusta kayak gitu. Iya. Kayak apa namanya ada cucuran-cucuran nanah kayak gitu. Oh gitu. Buset. Iya nggak. Untungnya gitu kan walaupun usia saya masih polos-polosnya gitu harusnya shock ya. Bisa jadi pingsan itu apa memang dasarnya saya mungkin awam dan memang tidak punya perasaan takut apapun ya hanya merasakan dingin aja gitu kan sama apa duk jantung gitu kan gitu aja tiba-tiba lari sedikit-sedikit untuk mengantarin orang bapak saya gitu kan. Yang kedua itu Bang untuk pohonnya pernah ada cerita gak itu di pohon itu Bang? Ya memang historinya ada. Oh ada katanya pohon mangga di Tegalan itu memang dulunya bekas rawa gitu. Dulu waktu zaman perang berpenjara kita dijajah. Oh zaman Belanda. Banyak rakyat apa namanya tentara-tentara Belanda yang meninggal di situ atau banyak tentara kita juga yang dibantai di situ. Kata orang tua gitu kan. Yang di pohon buah itu? Katanya dulunya gitu. Itu kan udah bertahun-tahun mungkin ya. Ya nggak ada yang tidak mungkin sih bos. Iya. Kalau memang di situ dinyatakan memang angker ya dulunya memang angker. Iya. Gitu. Oke Bang, yang ketiga itu Abang jualin belutnya itu setengah ember semua apa sama dimakan juga Bang? Sambil dimakan juga, soalnya kan yang beli nuntut itu bertahap kan. Iya. Nanti tetangga sebelah sini, tetangga sebelah sana sampai nggak berasa habis itu, tinggal sedikit untuk makan kita saja gitu. Soalnya kita bertujuannya nggak ada tujuan untuk dijual si belut tersebut. Gitu. Ya. Emang kita pernah dengar juga Bang ya, kalau dimana kita ketemu sama hantu tuh, kadang kita tuh mau bawa keberuntungan buat kita ya Bang ya. Iya, itu untuk juga yang memang mempercayai ya. Kebanyakan kan orang digital, orang-orang kayak anak zaman now sekarang nggak percaya gitu kan, nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Ketika kalian memang sudah merasakan baru kalian akan percaya gitu. Iya. Soalnya kejadian ini nggak diingin-ingin gitu, nggak dipinta-pinta, tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba ya. Kita nggak tahu bakal ada kejadian gitu. Kalau kita tahu nggak bakal ikut dong. Ngobor gitu kan sama bapak saya gitu. Ya, saya juga umur segitu mah lihat yang muter kepalanya tuh ya. Saya juga. Pasti iya. Mungkin nggak lari, itu saya nggak menapik itu takut pasti. Pastilah. Manusiawi ya, ketakutan itu luar biasa. Iya. Makanya sampai sekarang apa namanya ya mungkin hikmahnya di situ ketika di zaman sekarang sudah rame kayak gini lah ya. Ya hanya merasakan aja lah gitu, merasakan ada ser-ser inilah gitu tanda-tanda ini gitulah merinding atau apa gitu. Iya. Oke, Bang, mungkin itu Bang ya cerita Bang Jenny di
podcast kita hari ini. Untuk kawan-kawan yang mau bercerita di channel JKO ini bisa daftarkan di WA di bawah ini nih. Nanti saya tulis di sini. Nanti abang-abang bisa WA aja ke admin JKO. Bang Jeni, oke, terima kasih Ya. sudah bercerita di Sama-sama Bos Adi, saya juga podcast saya. senang sekali ya bisa diundang di JKO Podcast ini. Ada salam-salam buat subscriber kita, Bang? Ya mungkin untuk subscribernya JKO ya, jangan lupa untuk terus menonton dan subscribe yang memang asik menurut kalian di cerita horor ini, karena di podcast ini tidak dibuat-buat dan tidak diada-ada, real kejadian yang pernah kita alami gitu. Oke, Bang. Siap. Terima kasih banyak. Ya, Bang Jeni. sama-sama, Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.